Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron dari kelas 6B Farmasi. Kali ini saya akan melakukan simulasi dari praktikum Dekokta Fitokimia. Baik, pertama-tama sebelum melakukan percobaan, sedikit penjelasan mengenai ekstraksi panas yang saya akan lakukan, yaitu ekstraksi panas metode Dekokta. Sebelum saya mulai, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai ekstrak. Ekstrak merupakan suatu produk hasil pengambilan dari zat aktif melalui proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian pelarut itu diuapkan kembali sehingga zat aktif ekstrak menjadi kental atau pekat. Bentuk dari ekstrak itu sendiri bisa berubah ekstrak kental atau kering tergantung dari jumlah pelarut yang diuapkan. Untuk tujuan dari ekstraksi adalah untuk menarik semua zat aktif beserta komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Kemudian metode pembuatan ekstrak ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara dingin dan cara panas. Untuk cara dingin bisa menggunakan dua metode, yaitu metode maserasi dan perkolasi. Kemudian untuk cara panas bisa kita gunakan cara reflux soklet. Soklet ini menggunakan alat khusus berupa ekstraktor soklet. Kemudian ada metode digesti, ada metode infusa, ada metode Dekokta yang akan kita praktekkan. Untuk metode Dekokta ini adalah proses yang umumnya digunakan untuk mencari kandungan zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan simplisia. Kemudian pencarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil, jadi kekurangannya mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Untuk infusa dan dekok sebetulnya itu hampir sama. Yang membedakan adalah suhu dan waktu tertentu. Kalau dekokta kita pakai suhu saat mencapai titik didih dari air selama 30 menit. Untuk cara kerjanya terlebih dahulu saya jelaskan, saya sebutkan dulu alat dan bahan yang akan kita pakai. Yang akan kita pakai alatnya ada gelas ukur, kemudian ada beker gelas, kemudian ada corong gelas, ada termometer yang akan kita pakai untuk mengukur suhunya, kemudian ada Erlenmeyer, kemudian ada magnetic stirrer yang kita pakai untuk memanaskan simplisianya. Kemudian bahan yang akan kita pakai, kita bisa pakai simplisia segar, yaitu daun sirsak. Pertama kali kita cuci bersih simplisia segar ini, kemudian kita tiriskan hingga terbebas dari air. Setelah itu kita cincang sampel secara melintang dan memujur. Setelah itu kita didihkan air di magnetic stirrer. Untuk perbandingannya, apabila kita memakai sampel simplisia sebanyak 10 gram, kita harus memakai air sejumlah 10 mili air, yaitu sesuai dengan aturan perbandingannya adalah 1:1. Kemudian setelah kita lakukan pemanasan, saat kita mencapai titik didih air, kita lakukan perekotan waktu. Kita buat selama 30 menit. Hal ini sesuai dengan SOP yang kita pakai untuk dekokta, yaitu 30 menit. Setelah 30 menit kita matikan magnetic stirrer, kita dinginkan. Kemudian setelah kita dapat hasil pemanasan ini, kita saring menggunakan kertas saring untuk memisahkan ampas
yang sudah kita panaskan. Kemudian setelah kita dapat hasil dari dekokta, hasil dekokta ini bisa digunakan untuk menganalisis kualitatif dari senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Ada tripernoid. Nah, ini kita saring, kemudian hasil saringnya seperti ini. Jadi hasil ini bisa kita pakai untuk menganalisis kualitatif. Kemudian di samping itu, selain kita bisa pakai untuk menganalisis kualitatif, kita bisa pakai untuk mengetahui IC50 dari sampel ini. IC50 itu kita dapatkan dari hasil absorbensi sampel ini. IC50 itu yaitu sebuah konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH. Jadi semakin kecil harga dari IC50 dari sampel, itu menunjukkan bahwa aktivitas antioksidannya sangatlah kuat. Jadi kesimpulannya, setelah kita melakukan dekokta, hasil dekokta ini bisa kita lanjutkan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam Simplicia tersebut itu apa. Kemudian bisa kita pakai untuk mengetahui IC50 nya berapa. Jadi dua hal tersebut bisa kita gunakan untuk memperkuat hasil dari praktikum. Apakah sampel ini mengandung antioksidan kuat atau tidak, apakah mengandung metabolit sekunder atau tidak. Jadi demikian video praktikum dekokta dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.